Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran di semester 2 ini ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jual beli di bab 6 ini ya. Sekarang kita belajar tentang bunga tunggal. Nah, materinya apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu bunga bank, yang kedua itu diskon, potongan harga atau rabat ya istilah lainnya. Kemudian pajak yang ketiga. Nah, baiklah kita bahas satu-satu. Bunga dulu. Bunga bank, nah ini bunganya yang ada di bank bukan tanaman ya. Tapi di sini bunganya berupa uang, biasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Jadi kalau kita menabung di bank itu akan bertambah tabungannya karena ada bunga ini ya. Kita lihat contohnya. Yang pertama, Pak Adi menabung di bank sebesar 30 juta dengan bunganya 24% per tahun. Nah, tentukan besar tabungan Pak Adi selama 1 tahun. Kita lihat ada dua cara ini ya. Yang pertama dulu. Nah, kita tahu bahwa modalnya itu tabungan awalnya 30 juta, kemudian bunganya 1 tahunnya 24%. Nah, cara yang pertama, kita cari dulu bunganya itu berapa rupiah. Ya, 24% itu berapa rupiah? 24% dikali tabungan awalnya 30 juta. Ya, 24% itu berarti 24 per 100. Ini nolnya kita coret 2, kita hilangkan. Jadi yang atas tinggal 300.000 ya, kali 24, jadi 7.200.000. Nah, jadi bunganya selama 1 tahun adalah 7.200.000. Jadi, besar tabungan Pak Adi selama 1 tahun adalah tabungan awalnya atau modalnya ditambah bunganya, yaitu 30 juta ditambah bunganya 7.200. Jadi, semuanya 37.200.000. Nah, itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua, kita tidak usah cari dulu bunganya. Jadi langsung saja caranya yaitu 100 ditambah dengan bunganya. 100% ya. Selalu ditambah dengan 100%. 100% ditambah 24% dikali tabungan awal 30 juta. 100 tambah 24 itu 124, persen itu per 100, kali 30 juta itu sama 37 juta. 200.000. Hasilnya sama ya. Kalau yang satu dicari dulu bunganya, kalau yang cara kedua langsung dicari total tabungan selama 1 tahunnya ya, sama 37.200.000. Kalau misalkan yang ditanyanya bunga saja, berarti ini jawabannya. Tapi kalau yang ditanyakan jumlah tabungan seluruhnya, berarti tinggal ditambahkan tabungan awal. Bunganya tinggal ditambahkan dengan tabungan awalnya ya. Nah, itu contoh tentang bunga bank. Kita teruskan. Nah, sekarang diskon ya. Nih, mungkin kalian pernah lihat di toko ya, ini ada tulisan diskon nih, 70%. Kemudian ini juga diskon tentang makanan ya, 30% sampai 50%. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, 20%, 50%, dan sebagainya. Berarti diskon itu adalah potongan harga ya yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang, sehingga ketika banyak diskon ini pasti banyak yang membeli karena itu ada potongan harganya. Nah, contohnya kita lihat suatu barang bertuliskan harganya 200.000 dengan diskonnya 15%. Nah, berarti berapa harga barang setelah didiskon? Kita cari dulu yang pertama itu diskonnya 15% itu berapa rupiah? Yaitu 15% dikali 200.000, hasilnya 30.000. Nah, berarti potongannya ini 30.000. Jadi kita membayar harga barang tersebut menjadi 200.000 dikurangi 30.000 jadi 170.000 ya. Jadi asalnya 200.000, setelah didiskon 15% menjadi 170.000. Atau kita bisa cari cara lain yaitu dengan langsung, tidak usah mencari diskonnya dulu berapa rupiah. Jadi langsung saja. Nah, harga barang setelah didiskon yaitu 100% dikurangi ya. Kalau diskon berarti dikurangi diskonnya berapa persen? 100% dikurangi 15% dikali 200.000.
Jadi 85% berarti 85 per 100 dikali 200.000. Hasilnya 170.000. Sama ya. Kalau yang ini dicari dulu diskonnya berapa, kalau yang ini langsung. Silahkan nanti dipilih saja caranya. Oke, yang ketiga yaitu pajak. Pernah mendengar kata pajak? Ya, pajak itu adalah, nah kalau tadi diskon mah yang diberikan oleh penjual, yang pajak justru kita yang harus membayar pajak ya. Besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh kita kepada pemerintah ya. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Nah, dalam transaksi jual beli ada jenis pajak pertambahan nilai namanya yang harus dibayar oleh pembeli, itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Biasanya kalau kita pergi ke makan di restoran itu nanti begitu bayar tagihannya itu di sana ada PPN-nya biasanya ya, pajak pertambahan nilainya. Kemudian yang kedua jenis pajak lainnya itu pajak UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau yang ini ditentukan pajak UMKM itu sebesar 1% dari nilai omset. Nah, apa itu omset? Omset itu adalah jumlah uang hasil penjualan barang, ya. Hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, bisa 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun. Ya, tergantung kesepakatan membayar pajaknya apakah mau 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Kita lihat contohnya. Nah, yang Ibu contohkan yaitu pajak UMKM ya. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkoknya 10.000. Nah, untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Nah, kita lihat dulu, kita cari dulu penghasilan seharinya. Ya, berhasil sehari itu menjual 1.000 mangkok. Harganya 10.000, kemudian diskon 10%. Jadi seperti ini perhitungannya. 1.000 mangkok dikali harga baksonya itu 10.000 dikali. Nah, karena diskonnya dikurangi ya, 100% dikurangi 10%, itu jadi 90% ya. 90% dikali 10.000 itu 9.000. Jadi harga baksonya 9.000 ya, karena didiskon 10%. Nah, berarti penghasilan seharinya 1.000 dikali 9.000 yaitu 9 juta. Jadi penghasilan Pak Agus menjual bakso 1 harinya itu 9 juta. Nah, yang ditanyakan di sini 1 bulan. Berarti omset sebulannya adalah 9 juta dikali 1 bulan itu 30 hari. Jadi dikali 30 yaitu 270 juta. Wah, dari hasil menjual bakso nih, sebulannya bisa mencapai 270 juta. Nah, berarti pajaknya berapa? Pajaknya itu dari omset, 1% dari omset ya. Berarti 270.000 dikali 1%, hasilnya 2.700.000. Nah, itu pajak sebulannya yang harus dibayarkan ke pemerintah. Ya, namanya pajak UMKM. Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar oleh Pak Agus dalam 1 bulan adalah 2.700.000. Jadi dicari dulu penghasilan berapa 1 bulannya, kemudian nanti pajaknya tinggal dikali 1%. Ya. Oke. Nah, itulah pembelajaran tentang matematika kali ini. Kita sudah belajar bunga bank, diskon, dan pajak ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang neto, bruto, dan tara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.